Bayangin cuy, kalau di Indonesia diatur kayak gitu habis guys ya. Bisa jadi kita ini, dan juga di Indonesia kalau kalian masuk itu wajib bayar guys ya. Harus membayar. Aduh, kalau di Malaysia kan free guys ya. Yo, what's up guys? Assalamualaikum, salam sejahtera semuanya. Apa kabar ya teman-teman sahabat? Semoga selalu dalam keadaan baik dan semoga selalu dilimpahkan rezekinya, dipermudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys. Kali ini banyak sekali yang reaction ataupun request, bukan reaction ya, request untuk kita reaction bersama gitu loh guys ya. Video-video yang menarik, yang unik, yang mungkin ada perbedaan sedikit. Jadi kita bisa ambil positifnya gitu loh guys ya. Antara negatifnya kita buang aja lah ya. Dan ini mengenai tentang transportasi guys ya. Kalau di Malaysia untuk transportasinya cukup memadai ya, bahkan itu bisa melangkup pula, mencakupi setiap kawasan gitu. Dan itu salah satu hal yang menurut untuk menarik para pelancong dan perekonomian itu lebih bergerak cepat. Betul tak guys ya? Sebab terkoneksi semuanya, transportasi awam, transportasi LRT dan lain sebagainya itu terkoneksi gitu loh guys ya. Kalau di Indonesia seperti apa? Di Indonesia pun alhamdulillah semakin maju ya sekarang ini ya. Tapi ini kita akan berbicara mengenai transport darat pula. Transportasi darat yaitu tentang bus guys. Sebab banyak sekali juga yang request video ini. Jadi sama-sama kita akan saksikan guys ya. Oke, ini videonya sangat sangat menarik sekali ya. Di Malaysia tak boleh asal klakson. Cerita bersama driver di Genting Highland guys ya. Jadi ini mungkin orang Indonesia yang memang sengaja datang Malaysia untuk mereview transportasi ini guys ya. Jadi seperti apa, link ada di description jika kalian pengen nonton videonya langsung. Bismillah and play. Selamat sore ya teman-teman Selamat semua sore. ya. Di sore hari ini, tepat di hari Minggu di tanggal 19 Mei Oh Mei 2024. Baru juga videonya ya. Cakep gentingnya. Kabut dingin gitu guys ya. Saat ini waktu menunjukkan jam 16 lewat Ternyata parkirnya di sini ya. 19 menit ya. Pas tiba di parkiran ini saya cukup kaget juga, tadi banyak bus di sini ternyata. Dan selama di perjalanan menuju ke Tanah Genting ini, tadi saya sempat bincang-bincang dengan driver yang bawa bus kita ya ke sini. Itu Pak Isram namanya, Pak Isram. Islam. Jadi dari pembicaraan saya dengan beliau sangat banyak hal-hal yang membuat saya jadi penasaran ya. Banyak bus persiaran. Tapi bukan Rai Suntosa ya. Dari bincang-bincang saya dengan beliau tadi, saya sangat penasaran ya tentang bus-bus yang ada di Malaysia ya. Dia hampir sama. Karoserinya unik-unik menurut saya. Dan tadi informasi dari Pak Isram, di negara Malaysia itu paling banyak menggunakan sasis Hino ya. Hino. Walaupun ya, memang banyak. ada beberapa sasis Eropa juga dipakai juga sama mereka, hampir mirip-mirip dengan di Indonesia. Cuman perbedaannya kalau saya lihat dari karoseri ya. Nah, untuk di negara Malaysia sendiri tadi informasi dari Pak Isram itu, nah ini bis yang saya naikin tadi. Cukup banyak juga karoseri di negara Malaysia, cuman untuk tipe-tipe bodinya harap dimaklum ya. Jadi saya tidak hafal karena ini baru perdana video saya untuk bus di Malaysia ya. Lebih simpel Seperti lah ini ya. aku ya. Tampilan bodi-bodi bus yang ada di Malaysia mayoritas mirip-mirip apa ya saya bilang kalau di kita karoserinya ya. Ada mirip-mirip dengan bodi Laksana juga ada. Ini mirip-mirip Discovery ya yang ini ya. Yang ini yang saya naikin juga kalau dari samping mirip-mirip bodi Discovery, cuman perbedaannya di depan, tampilan depan aja. Oke. Bentuk Berarti ini selendang selalu review di bus bodi berarti. bus mereka juga rada oval ya ini. Ya jadi seperti ini tampilannya teman-teman, kalian bisa lihat sendiri. Dan uniknya ternyata di negara Malaysia itu tidak ada bus yang pakai toilet ya. Itu informasi dari Pak Isram. Iya benar. Dulu sih pakai katanya di tahun 80. Berarti
yang pakai toilet ketinggalan zaman atau enggak saya kurang tahu. Tapi di negara Malaysia ternyata mayoritas bus di Malaysia itu tidak ada yang pakai toilet. Oke guys, kejap ya. Ini apakah ketinggalan zaman atau gimana? Sebab Malaysia ini menggunakan toilet pada zaman dahulu. Mungkin RNR itu tidak sebanyak sekarang. Apakah karena seperti itu? Dan kemungkinan juga ini sebab jaraknya itu tidak terlalu jauh. Betul lah guys. Kalau dari pantai timur ke KL itu mungkin satu malaman, ya jauh juga sebenarnya guys ya. Tapi kan di situ ada RNR banyak gitu. Mungkin bisa berhenti 3 atau 2 kali, betul tak guys ya. Kalau di Indonesia bus biasanya kalau bus malam ya, waktu malam berjalannya itu bus antar kota, antar provinsi itu pasti ada toiletnya guys ya. Ya, ya gimana cuy? Apakah ketinggalan zaman atau gimana guys? Coba komen di bawah ya. Komen yang positif aja guys ya. Oke, lanjut next. Wow, ini banyak banget. Hampir sama sih ya wajah-wajah karoseri bisnya ini. Ini cakep ya, mirip-mirip body Evonik ya. Oh ini Ini paham armada ya. tentang bis ya abang nih. Mirip, guys. mirip. Mirip bukan berarti sama ya, teman-teman ya. Bener-bener. Dan anehnya, bukan aneh sih menurut saya. Kalau di negara kita di Indonesia saat ini lagi booming telolet, basuri, DAF ya. Cuman Bener. semenjak ada kejadian kemarin-kemarin ada beberapa larangan ya di beberapa tempat. Tapi di negara Malaysia mereka jarang pakai klakson loh teman-teman. Kebalikan dari negara India ya. Kalau di India kan serba klakson. Kalau mereka tuh jarang. Betul sekali. Selama tadi saya di jalan tuh sama sekali tidak mendengar ada suara klakson ya. Ini pasti notice guys. Orang Indonesia jika ke Malaysia Ya pasti seperti ini ya. notice hal ini. Keadaan di sore hari ini di parkiran Tanah Genting Highland. Sejuk banget guys ya. Dan nanti kita coba tanyakan sama Pak Isran, kenapa ya Isran. bus-bus di Malaysia itu nggak pakai toilet ya? Bener. Marine Discovery. Jadi untuk bus di negara Malaysia kalau memang ada tulisan seperti ini, bus persiaran, ini kalau di Indonesia pariwisata ya. itu bus pariwisata ya. Bener. Kalau bus akapnya dibilangnya bus ekspres. Itu perbedaannya. Jadi ini sekumpulan bus-bus pariwisata ya yang ada di sini ya. Ini dari suara mesin mirip-mirip Scania ya. Paham betul lah bang ini guys. Karena nggak ada emblemnya nih teman-teman, harap dimaklum. Oh benar. Oh Nih, itu di atas. Scania ya. Ada yang pakai Volvo juga, Mercedes juga ada, Mercedes Benz. Tapi paling banyak mereka pakai Hino karena tadi di bincang-bincang kita dengan Pak Isram itu, mereka lebih suka pakai Hino karena maintenance-nya lebih mudah ya. Oh Ya ternyata. relatif lah, tergantung wilayah juga dan trek di masing-masing wilayah atau negara menurut saya sih ya. Bener. Kalau untuk jarak jauh sih memang mereka mengakui ya sasis-sasis Eropa lebih diandelin ya. Tuh banyak banget bisnya teman-teman. Kalau saya jalan bisa gempor ini. Karena masih ada juga yang di bawah sana ada. Iya bener. Ini tempat Tuh kalian bisa lihat sendiri. parkir bus gitu guys. Saya sih belum menghitung lah. Gak usah dihitung bang, banyak banget nih. Tapi kalau saya lihat jumlahnya hampir 100 lah ya. Oh banyak cuy. Ini menunggu jam-jam Mungkin. untuk Karena saya belum bergerak, hitung guys, satu ya. persatu, paling kita lihat ujung ke ujung aja ya. Sebab di setiap jam itu ada yang bergerak kan ya. Nah kita coba lanjutkan bincang-bincang sama
Pak Isram dulu ya teman-teman ya, karena ceritanya tadi kita tuh masih nanggung menurut saya. Saya Berarti penasaran ada juga tentang bus part-partnya di ini. negara Malaysia yang nggak pakai toilet karena apa ya? Mm-mm. Apakah bus mewah mereka juga yang bisa dibilang seperti bis-bis di kita yang mewah itu yang double decknya Sleeper. nggak pakai toilet juga? Nanti kita coba tanyakan. Pak Isram, Oh ini Pak dari Pak Isram. Kosen dari Indonesia Pak. Indonesia. Ya, Bas dia, Pak. ya naik bus Pak Isram. Pakcik ini tak baik, Pak. Pak Ci. Cita Pak Isram, guys. saya mau nanya sedikit. Untuk di negara Malaysia sendiri memang rata-rata bisnya nggak pakai toilet ya? Toilet. Toilet. Toilet bas, dia kata bas. Bas. Memang tak ada. Memang Kenapa? tak ada. Memang tak ada. Kenapa tuh Pak Ci? Sebab apa? Kita ni sekarang pada start dekat KL. Pergi dekat saya JB lah. Sampai dekat Singapura lah. Tiap-tiap kilometer, 20 kilometer ataupun 10 kilometer ada toilet, ada Highway, di highway. ya. Kita ada kan? arena. Sebab RNR tadi. Toilet semua ada sana. Makanan ke arena ke toilet semua ada. Per 10 km atau 20 km? 10 km ataupun 20 km. Sekarang contoh lah. Sekarang pada dekat mana Sungai Besi Tol tu, lepas tol, dekat ada toilet satu. Lepas 5 km ada satu toilet. Menangnya. Lepas tu dekat ada Bangi ada satu toilet. Lepas tu Nilai ada satu toilet. Banyak Lepas Seremban RNR-nya. ada satu toilet. Seremban lepas depan Senawang ada satu toilet. Jadi bus Sampai pun ke tak perlu Johor. pakai toilet. Tak ada pakai toilet. Ya. Toilet memang itu siapa orang kasi desi. Tapi dulu pernah ada dulu. dulu ada, tapi sekarang tak ada. Sekarang Sekarang tak ada. karena memang di negara Malaysia sendiri di setiap jalan atau di highway itu sudah disiapkan di rest area atau tempat istirahat ya Pak Isram ya. Jadi itu teman-teman alasan di negara Malaysia semewah apapun bisnya mereka tidak pakai toilet karena di Memang tak pakai. Sebelum 10 km ada satu toilet. setiap 10 km. Setiap 10 km ataupun paling tahu pun 20 km. 20. RNR terlalu banyak guys. Macam mana dekat lepas mana Bambang, lepas Bambang dekat Tangka ada satu toilet. Wow. Tangka lepas Wow. ada Pagur ada satu toilet. Iya. Pagur lepas dekat Yomping ada satu toilet. Tiap-tiap Sampai ke Yomping Singapura lepas ya. dekat Macam. Macam lepas ada apa sembarang kau. Kalau selepas toilet Toilet. ada toilet. Nah, tadi perjalanan dari airport ke Genting banyak bus atau kendaraan tuh tidak pakai horn atau klakson. Kenapa? Memang orang Malaysia tua tu Nih. Pandu dia Ketik. orang tak suka pakai on. Marah. Marah. Kita kadang-kadang on tu kita punya orang kena gaduh. Tak payah pakai on. Betul. Betul juga. Ataupun tujuh lampu, komando bas kena saman. Oh. Katanya terus. polis, orang yang depan itu akan terkejut pergi langgar orang depan. Oh. Jadi karena itu Nih. memang jarang pakai horn. Itunya nggak masuk akal. Wow. Sepatutnya kau kena bagi tahu kalau kau slow masuk lane kiri. Nah, benar. Biar kau orang yang laju ke depan, maju ke depan. Berarti kesadaran masing-masing. Ya, Jadi yes. sekarang tiga jalan macam tiga, 1, 2, 3. Mm-mm. Bila ada jalan slow tu, post line sebelah kiri. Mm-mm. Sebelah kiri. Sebelah kiri. Kiri. Sebelah Kiri. laju sikit kalau kiri nombor Tengah. 2. Nombor 2 line. Laju, potong lah ya. Line 3. So, memang ada lagi. Jadi memang budaya tertib itu sudah diterapkan semenjak sedini mungkin. Jadi klakson itu Respect, sedikit guys. sensitif ya. Bener, sensitif banget itu. Nanti satu orang pemandu sendiri dekat orang driver ni. Yo. Kita boleh orang kena gaduh. Angkat kayu pukul. Oh, jadi nak gaduh itu teman-teman. Jadi kalau di Malaysia itu pakai klakson itu terkadang sering orang itu mau berantem. Jadi kalau di Bener. Malaysia itu namanya nak gaduh. Nggak gaduh. Tapi memang kalau di Indonesia bahasanya itu tingkat kesadaran masyarakatnya sudah tinggi ya bang ya. mantap. Nah, Indonesia memang pakai on dah kan. Semua pun ada on. Dia macam Thailand pun ada. Macam India pun sama juga. India. India pun sama. Lagi parah ya. Malaysia tak ada. Perindavan. Malaysia dah lain. Memang kita tak suka dekat on tu.
Dari Karena memang sudah semuanya disiapkan guys, jalur suka, guys. masing-masing di highway. Mau pelan di kiri, di tengah, Tengah ada slow sikit dia. Slow sikit. 60 70 kita jalan. di kanan laju. Laju wah, kita kanan itu laju. Oh iya. 110. Tapi Lebih kita sama. tapi untuk horn tetap ada ya di setiap bus ada ya. Ada. Ada. Semua ada. Semua ada, tapi kita tahu main. Cuman digunakan pada saat kecemasan. Jadi teman-teman saya udah mulai ngerti nih bahasa Malaysia, kecemasan itu darurat. Bener, Makasih bener. Pak Isram. Makasih ya Bang. Salam kenal dari Indonesia, dari saya Pangadong Official. Insya Allah mudah-mudahan masih kepingin berkunjung lagi ke sini Bang. Ramah, dan saya lihat tadi cara driver-driver di Malaysia ini cukup tertib juga ya, Sopan berlalu lintas gitu. guys. Semua ya, tanpa harus. Semua kawan, just bus driver semua kawan juga. Betul, Macam tengah jalan ada bus sebelah kena roda. betul, betul. Driver lain ada tolong. Berhenti. Tak kena kan tak kena pun tak kisah. Mesti ada tolong. Kalau ban tu rosak, kadang-kadang ada Ini yang bagus guys. Pak itu kosong betul-betul tolong bawa dia. Setiap bus, Bawa penumpang setiap bus. Jadi juga, kalau guys, ada ya. kerusakan, bus yang satu itu menolong. Wow. Ini kayak sini punya bus, sini punya sistem macam tu. Mau saya tanya, Bisa. di Malaysia itu rata-rata bus ada berapa macam? Misalnya kalau di Indonesia tuh ada bis akap, ada bis pariwisata. Nah kalau di Malaysia ini kan bus persiaran. Berarti itu Persiaran. pariwisata. Nah, bus percaranya bus pariwisata. Pariwisata. Ya, bus ekspres. Kalau bus ekspres itu apa bang? Itu terminal ke terminal. Terminal ke terminal. Berarti sejenis AKDP atau akap Dan ya? terminal Lakin ke terminal Kuala Lumpur Macam TPS. tu bus. Antar kota, antar provinsi. Yang mana ekspres tuh? Ini. Kuning itu. Yang kuning, Aerobus. yang aerobus. Keliling ke Genting. Oh, itu besok. misalnya macam bus Ya, yang Singapura. dia ada laluan. Bus Singapura dia Bis ini hanya boleh bawa orang dari Genting pergi Pekeliling. Ah, Dari Pekeliling boleh hanya datang bawa ke Genting aja. Nggak bisa pergi lain tempat. Udah ada peraturan Oh. cuy. Dia ikut dia permit. Ikut, ikut dia pergi. permit berarti peraturan perhubungan. Wisatanya bisa pusing sekitar semua Malaysia. Nah kalau mau ke Singapura Bisa, tetap bisa. bisa. Macam ni dia permit ikut bawah. Kan? Oh ini kalau di kita teman-teman sejenis dari di Shopee itu kirnya ya. Di sini teman-teman. Nih, Ada kirnya juga guys. lihat nih dia nih. Ah, ini 30 pun ada. penumpang. Hakimnya bus tu kami. Mereka tertib ya. Nih ada 44 penumpang di sini. Nah kalau untuk tadi apa kalau semacam pengujian kendaraan, inspeksi di sini namanya apa? Puspakom, Puspakom itu bener. sekali setahun, 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. 6 bulan. 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Mesti mau bikin tes. Dengan biaya bang? Dengan biaya Ya, RM55. 5 Nah itu murah tuh. bis RM70. tuh Ya. 7 Sekarang semua online lah. tu- 70 ringgit itu 210.000. kalau dirupiahkan kurang lebih 3.007 kali 3 berarti 210.000 selama 6 bulan. 6 bulan. Kalau di Indonesia Nah berapa kalau ya? untuk permit Bis Itu 5 tahun, tapi tiap bulan kita perlu bayar untuk syarikat. dan untuk bus, maaf di sini rata-rata sudah pakai belon. Ya, ini belon. Semuanya belon. Semua belon. Dan semua bus yang ada di sini teman-teman ini semua pakai belon atau mungkin kalau di Indonesia balon atau air suspension. Memang air suspension itu belon. Belon ya. Ya, air suspensionnya belon. Mungkin sama namanya. Belon, panci punya semua sini. penyebutannya beda bang ya. Di Malaysia belon, Indonesia balon. Ya. Air suspension. Kalau memang dia bisa tengok balon, dia pukul. Balon. Macam tadi bang, kalau di Indonesia kan oli. Kalau di sini minyak hitam. Bener. Beza dia lain-lain lah. Ya, tapi sama. Sama. Tapi memang semua bus di Malaysia tuh pakai belon ya. 90%. 90% sudah belon. Belon. Suspension. Mayoritas. Dan dipastikan semua tidak ada yang pakai toilet. Enggak ada.
Dulunya Keren, ada. keren. 25 tahun dulunya bus ekspres semuanya ada toilet. Nah, bus ekspres itu kalau di Malaysia teman-teman yang mengantarkan mereka ke antar kota. Benar. Kota. Betul. Jadi toilet itu ada di 25 tahun yang lalu. Ya, 25 tahun yang dulu memang ada. Sekarang tak ada lah, Bang. Sekarang nggak ada. Sebab kitanya sekarang ada lembu raya. Wow. Expressway setiap 60 km adanya RNR yang besar. RNR. Wow. Yang besar. 60. 60 km yang besar. Besarnya. Besarnya setiap 60 km, yang kecilnya setiap 25 km ataupun 30 km. Dekat aja guys. WC aja. WC boleh beli minuman-minuman. Atau ambil maksimalnya 30 km. Ya. Itu sudah ada rest Area. area, 60 km-nya rest area. rest area Ada yang besar, yang besar. Kalau Tapi ada yang 30 kecil kilo, lagi ya. yang kecil. oh. WC Nah, itu namanya apa, Bang? itu ada kita yang kecil lah. Hentian. Perhentian. Perhentian. Nah, Iya, teman-teman, perhentian nih. perbedaannya kalau rest area itu di Malaysia hitungannya per 60 km. Dan di bawah 60 km itu perhentian namanya. Dan Ada rata-rata kecil tadi yang dibilang sedikit. sama mereka, mereka sudah pakai balon ya, per balon. Nih, coba kita lihat. Nih, tidak ada ya. Kita lihat di sini. Air Sebelahnya nih. suspension, guys. Nah, ini dia nih teman-teman. Tuh. Kelihatan ya? Mantap ya. Oh, Hampir 90% Luar biasa, sudah luar biasa. menggunakan ini. ya pengalaman baru ya untuk Pangadong official ya. Pak Isram, makasih ya abangku. Makasih, salam kenal dari Pangadong Humble official. cuy ya kalau kita nampak Waalaikum. driver-drivernya. Oke, Waalaikumsalam. teman-teman bincang-bincang sore ini sama teman-teman driver yang ada di parkiran Tanah Genting ya. Genting Highland. Dan mereka biasanya disebutnya di sini pemandu. Supir. Jadi sekian dulu ya informasi Pangadong official di sore hari ini dari Genting Highland. Karena saya akan kembali ke hotel untuk beristirahat. Nanti Pangadong official akan tetap memberikan ada informasi apa ya yang menarik yang akan saya sajikan untuk kalian di video saya ya. Oke, thank you banget. Sampai 43, bertemu di guys. video Berarti yang ada selanjutnya. 41 guys ya. Stay tune. Oke, menarik guys ya. Dan inilah kita mendapatkan wawasan yang baru daripada video ini guys ya, yang dimana itu ternyata guys toilet di dalam bus ini 25 tahun yang lalu sebelum ada highway. Sebabkan kan jarak jauh dan itu tidak ada RNR-nya gitu. Dan sekarang ini setiap bus tidak ada toiletnya guys. Bayangin cuy, kalau di Indonesia diatur kayak gitu habis guys ya. Bisa jadi kita ini kencing di merata-rata, betul lah guys ya. Sebab kalau kita nak berhenti di RNR itu udah cukup jauh. Dan juga di Indonesia kalau kalian masuk toilet itu wajib bayar guys ya. Harus membayar. Ada kotaknya. Kita harus masukkan uang kita ke dalam situ guys ya. Aduh, kalau di Malaysia kan free guys ya, dan itu setiap 60 km itu ada RNR, yaitu rest area yang besar, dan untuk yang kecil-kecil RNR kecil perhentian tadi itu setiap 30 menit. Jadi mungkin bukan setiap berhenti di situ ya, setiap bus itu akan berhenti di setiap RNR bukan, tapi at least jika kita nak kencing itu kita bisa ngomong sama drivernya dan akan diturunkan ataupun dia akan berhenti di RNR yang kecil ke yang besar tak kisah. Tapi di setiap ini guys ya, perjalanan jauh itu pasti dia akan berhenti di dua tempat ataupun satu tempat RNR ya. Tapi kalau kita memang sudah kepepet, kita sudah tidak bisa tahan nak kencing ke, nak buang air ke, kita ngomong pasti dia akan carikan RNR yang terdekat. Betul tak guys ya? Coba komen di bawah guys, apa pengalaman kalian? Sebab kalau menurut aku pengalaman aku ya kayak gitu Ju. Kita ngomong sama driver, bang aku nak buang air nih bang, nanti dia akan oke, di depan nanti ada
stasiun minyak ke, ada RNR ke, dia akan berhenti guys ya. Betul lah guys ya. Kalau di Indonesia nih bis sleeper itu juga ada dan dilengkapi juga ada toiletnya, sebab ya biasanya jarak jauh cuy. Kalau kita berhenti di pom bensin tuh antrinya sampai kapan gitu loh, pasti antri banget gitu guys ya. Apalagi di time-time mudik itu antrinya luar biasa guys ya. Dan kalau di Malaysia kan memang RNR itu buat sedemikian rupa dengan banyaknya toilet. Kita nampak nih di setiap arena itu toilet tidak 1-2 biji cuy, jadi banyak banget. Jadi inilah fasilitas yang kita bisa dapatkan ya di saat kita membayar cukai gitu guys ya, dengan tol yang bagus dan fasilitas RNR yang cukup bagus guys ya. So setidaknya di dalam video ini kita bisa mendapatkan wawasan yang baru bahwa di sini busnya seperti ini, di Malaysia busnya seperti ini gitu loh guys ya. Dan klakson memang bener di Malaysia kalian ajak gaduh guys kalau kalian menggunakan klakson ataupun ten. Dan tadi ya, ini ada salah satu hal yang baru juga bagi aku guys. Kalau kita menyalakan lampu tinggi ya, lampu tinggi kalau kita nak potong jalan kan biasanya kita menggunakan lampu tinggi, itu bisa kena saman. Apakah benar guys? Coba komen di bawah ya. Sebab kalau kita sudah duduk di lane kanan, tiba-tiba ada kereta slow di situ, takkan kita tidak gunakan lampu tersebut agar memberitahu kereta di hadapan kita. Betul tak guys ya? Coba komen guys ya, apakah ini peraturan yang baru? Sebab dulu aku di sana belum ada lagi guys untuk disaman gitu ya, hal yang seperti ini guys ya. Oke ya, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah klik video ini dan menonton sampai habis. Jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace, love and respect from Indonesia. Bye bye.